Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat, marilah kita mengundang Roh Kudus untuk berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami akan mendengarkan ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat. Berkati kami supaya dapat belajar dengan baik, dan ini semua hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran Sekolah Sahabat kita pada hari Selasa ialah Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Marilah kita pelajari bersama-sama apa maksud dari Mazmur Daud mengenai ini. Kita sama-sama membaca di dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Ayat 1, Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Ya, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Di sini kita melihat bahwa judul dari pelajaran Sekolah Sahabat kita diambil dari ayat 1. Kita ikuti ayat-ayat selanjutnya. Ayat yang kedua, yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ayat 5, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika kita membaca ayat di Mazmur 15 tadi, kita melihat di sini ya, ada rangkuman bagaimana apa sih syarat-syaratnya yang diberikan oleh Allah yang harus bangsa Israel turuti supaya bisa tinggal ya, atau supaya bisa menumpang di kemahmu. Ya, kita sudah baca di mana di ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 dikatakan bahwa itu semua adalah cerminan Allah. Siapa yang boleh menumpang di kemah Allah? Yang begini, yang tidak melakukan ini, yang tidak melakukan itu. Kita lihat ya bahwa itu adalah cerminan Allah. Dan dikatakan juga bahwa bait suci ya, dalam hal ini kemahmu. Ya, kemahmu ini adalah bait suci, adalah kudus. Sehingga semua yang telah dikuduskan oleh Tuhan ya, termasuk para imam dan lain-lain, dan bait suci telah dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga siapapun yang mau menumpang di kemahmu haruslah kudus, karena itu adalah cerminan dari Allah. Sehingga bagaimana kita bisa kudus? Ya, kita harus mengasingkan diri kita supaya bisa menjadi kudus. Jadi kita baca di sini banyak sekali hal-hal yang kita harus lakukan atau yang perlu kita hindari menjadi syarat untuk kita bisa menumpang di kemah Tuhan. Tetapi marilah saya ajak saudara-saudara kita kembali membaca di dalam Mazmur 101 ayat 1 sampai 3. Mazmur 101 ayat 1 sampai 3 mengatakan, Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Di sini pemazmur berkata, bilakah engkau datang kepadaku? Ya, jadi Mazmur 103 ini bertentangan dengan Mazmur 15. Kalau di Mazmur 15 bilakah engkau menumpang, tetapi di dalam Mazmur 101 bilakah engkau datang kepadaku. Jadi ada di dalam Mazmur 15 mengatakan siapa yang boleh menumpang di dalam kemahmu, tetapi di dalam Mazmur 101 ini mengatakan bilakah engkau datang kepadaku. Kita lanjutkan ayat 3. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Di mana kita melihat di pelajaran kita hari ini bahwa
Ketika kita membaca Mazmur 15 yang boleh hidup di dalam bait kudus hanya yang begini, tidak melakukan ini. Tetapi kita perlu sadari bagaimana mungkin saya, seorang yang berdosa, ya, dan juga semua manusia telah berdosa, bisa untuk hidup kudus, ya, menghindari akan hal-hal yang tadi kita sudah baca bersama-sama yang ada dalam Mazmur 15. Ya, mungkin kita sangat berusaha untuk menghindari itu semua, tetapi kecenderungan kita adalah melakukan dosa. Dan yang terpenting yang perlu kita ingat bahwa Mazmur 101 memberikan kepada kita contoh bahwa kita harus bertanya, bilakah engkau datang kepadaku? Artinya bukan karena usaha kita bisa bertemu di dalam kemah itu. Bukan karena usaha kita, tetapi Allah lah yang harus datang kepada kita. Karena kita tidak bisa membersihkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengupayakan kita hidup kudus. Untuk itu Allah yang harus melayakan kita. Allah yang nantinya akan memberi hati yang baru kepada kita. Kalau bukan Allah yang melayakan kita, kita tidak akan bisa hidup bersama-sama dengan Allah. Kita tidak bisa hidup di dalam bait kudus Allah yang kita harus kudus. Jadi orang yang boleh masuk ke kemahnya adalah orang yang mengizinkan Tuhan untuk apa? Untuk membersihkan hati kita, untuk melayakan kita, untuk meminta Tuhan hadir di dalam hati kita. Sehingga bukan menjadi pertanyaan bahwa bilakah engkau datang kepadaku. Bukan menjadi pertanyaan kepada Tuhan bahwa siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, tetapi bilakah engkau datang kepadaku. Untuk itu marilah kita minta kehadiran Tuhan di dalam hati kita, dalam hidup kita. Marilah kita merendahkan hati kita selalu mengangkat pujian bagi nama Tuhan, dan juga meminta kehadiran Tuhan untuk bisa bersama-sama dengan kita untuk hidup yang kekal yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Demikianlah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.